Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita. Tepatan malam ini, malam minggu, cuaca yang sangat bagus. Kita ada di lokasi ini untuk konten berarti ya. Kita pengambilan benda pusaka, bukan bendanya yang kita mau buru, ya. Tetapi sejarah yang ada di benda pusaka itu yang kita mau ungkap sejarahnya. Ya, jangan melihat dari pengambilannya ya, maksudnya tuh. Jangan melihat dari pengambilannya, jangan melihat dari cara dari bendanya. Ya. Kita mau mengungkap sejarah sejarah yang ada di benda pusaka tersebut. Alhamdulillah pemirsa. Alhamdulillah pemirsa, cuaca hari ini bagus. Konten kita malam ini mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita akan melihat lokasi yang ada benda bersejarahnya. Saya ini harus melihat ada sosok sinar. Ya Bang Rasi ya. Sinar itu suka berpindah-pindah Bang Rasi ya. Ya nggak mantap. Dia nggak mantap posisinya pemirsa. Kadang ada di sini, kadang ada di atas ke bawah, terus ada di pohon sebelah sini, terus nanti dia ke sana balik lagi ke sini. Nanti kita lihat dulu pemirsa ya, apa benar-benar ada benda pusakanya yang bersejarah atau tidak. Kalau sosok makhluk jinnya kita nggak bisa mewujudkan benda pusaka tersebut Bang Usi ya. Ya kalau jin ya nggak bisa, kecuali benda-benda bersejarahnya yang bisa. Iya. Mana kita sini ya, lokasinya bagus deh. Kita mau dicari apa gimana Bang Usi, karena tempatnya ini susah ini di sini. Iya. Susah nih. Mana? Rawa ini. Rawa ya Mas? Iya. Oh, jadi gimana? Kita cari lokasi yang bagus. Pemirsa, tempatnya itu ekstrim sekali pemirsa. Rawa-rawa nggak bisa terjangkau. Nanti kalau kita ke situ bisa turun, nggak bisa naik. Pemirsa, kita coba lihat di sini. Coba di sini, coba lihat. Mudah-mudahan bisa kita ungkap sejarah di sini pemirsa. Kita taruh garu dulu ya. Mau dibersihkan nggak Bang Rasi? Coba di atas ini boleh Pak? Di atas semprotkan minyak ya? Ya. Ada ember. Oke. Udah? Gimana Bang Rasi di situ? Ya di situ. Coba minyak mantap masih. Pemirsa, kita akan mulai penarikan benda pusakanya. Saya semoga aja berjalan dengan lancar atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon pelindungannya.
Anak kecil kuat kali banget sih. Belum wujud kayaknya pemirsa. Ini barangnya nih masih, coba masih liar nih Mbak. Masih belum wujud kayaknya. Nah ini dianya berpindah-pindah. Berapa ini Bang Lucy? Belum pecah kayak Iya belum pecah. gimana ya? Coba kita pindah. Kalau kita di bawah sini Bang Lucy. Pak naik lah sana. Di tempat lain. Aduh, alhamdulillah pemirsa. Pengambilan pusaka kali ini gagal pemirsa karena barangnya nggak mantap. iya, dan isi hodamnya itu dia pintar licik pemirsa ya. Jadi kita mau cari yang agak enakan banget. Sana Pak. Coba di sana. Energinya terlalu kuat besar. Mana banget sih? Itu rawa semua gini ya. Ya. Kita wujudin di sini. Oke Bang Lucy, kita coba di sini Bang Lucy. Oke pemirsa, penarikan pertama kita gagal karena energinya juga besar. Ya, berpindah-pindah. Pindah-pindah. Mudah-mudahan di sini Ya kita akan mewujudkannya insya Allah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini dua minyaknya. Sini Bang. Minyaknya udah. Ya, buat 3 titik. Mohon doanya pemirsa ya, agar semuanya lancar.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya bantu di sini ya. Ini barangnya nih. Kabur barangnya. Subhanallah, subhanallah. Ada. Ya Allah. Ya pemirsa, barang pusakanya ini belum terwujud. Saya masih di. Nah, ini ada satu nih. Alhamdulillah. Ini ada satu batu ya. Coba kita cari lagi. Ini barangnya kita tuju ini masih Ya pemirsa, alhamdulillah sudah mendapatkan benda atau sosok batu pemirsa ya, karena ini energinya sangat kuat sekali pemirsa. Kami aja baru satu sudah ngos-ngosan napas. Iya. coba ya, dapat satu cuma. Alhamdulillah pemirsa, kita udah mendapatkan satu batu hitam. Ini pemirsa, kita ungkap sejarahnya. Ini isi hodamnya sosok laki-laki pemirsa ya. Sosok laki-laki ini dulunya dipakai untuk pengasihan
ini juga bisa orang zaman dulunya makainya untuk di bidang pengobatan juga pemirsa. Alhamdulillah pemirsa, kita udah mendapatkan sosok batu. Ini Bang Lucy energinya sangat kuat sekali Bang Lucy ya. Iya. Ini berpindah-pindah dari pemirsa, dari sana ke sini susah sekali ngambilnya. Alhamdulillah kita udah mendapatkan batu ini. Kita akan mencari lagi Bang Lucy ya. Iya. Coba cari lagi. Mana Bang Lucy? Risma lihat di sini ada Bang Lucy, tapi tempatnya itu mana ya? Susah pindahin. Iya, mau pindahin. Coba kita pindahin di mana Bang Lucy? Sini aja. Di sini? Ya. Ntar garunya. Garunya di sini ya? Pemirsa, bendanya itu ada di situ pemirsa ya. Tapi kita nggak bisa menjangkaunya karena tempatnya itu rawan sekali lumpur. Jadi kita akan coba memindahkan ke sini ya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panas tanahnya. Kok mengasih? Ya pemirsa, kita mengambil benda pusaka ini sangat berat sekali pemirsa ya, karena
kita langsung ke alam gaib mengambilnya pemirsa. Mau dinyatakan di dunia nyata itu sangat sulit sekali pemirsa. Udah banget tuh. Ya pemirsa, kita coba cari dulu pemirsa ya, mudah-mudahan ada di sekitar gundukan tanah ini pemirsa, karena sulit mencarinya pemirsa. Insya Allah mudah-mudahan terwujud kesedaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya manusia biasa pemirsa yang tidak berbuat tadi kesalahan, kehilapan. Apa masih? Belum ada. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita zong mendapatkannya pemirsa. Kita akan penelusuran lagi pemirsa. Ya, kita minta bantu suhu kita. Iya, kita mau minta bantu guru besar kita. Karena ini kayaknya bukan Tasbih ini, jadi energinya kuat sekali kuat, ya. Kuat. Ini bukan dari unsur gaib, dari unsur makhluk jin, tapi ya, kekuatan dari zikir ya. Itu yang susah kita ininya. Iya. Barangnya juga berpindah-pindah, nggak mantap. Suhunya lagi siap-siap dulu pemirsa. Suhu kita mau nunggu suhu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Bertepatan malam ini, malam minggu, saudara kita atau suhu kita hari ini melaksanakan yaitu pencarian barang pusaka, tetapi dengan maksud tujuannya pencarian barang pusaka ini jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendanya. Saya jelaskan lagi, apabila kalau Anda melihat dari sisi pengambilannya, semua itu bisa terwujud atas dasar dari kebesaran Allah, jikalau Anda percaya. Tetapi jikalau Anda tidak percaya, pengambilan barang pusaka ini tujuan kita hanya satu, yaitu hanya untuk mengungkap sejarah dan kebesaran Allah. Yang kedua, jangan melihat dari sisi bendanya, karena bendanya itu buatan manusia, baik manusia zaman sekarang maupun zaman dulu. Tetapi saudara-saudara kita ini mencari, memburu barang pusaka tersebut semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah, karena barang yang akan dicari itu buatan orang zaman dulu, bukan buatan orang zaman sekarang. Karena kalau buatan orang zaman sekarang, membuat barang pusaka itu semata-mata hanya satu, yaitu untuk menjaga perut dan ekonominya. Ini yang saya jelaskan. Jadi tujuan kita di sini hanya untuk mengungkap sejarah agar supaya kita sebagai masyarakat bisa menambah wawasan, pengalaman, ilmu pengetahuan yang tidak kita ketahui bisa kita ketahui. Oke, saudara Kang Yosi, gimana tadi cara pengambilan barang pusakanya? Kira-kira sulit nggak? Agak sulit, Pak. Agak sulit. Karena barangnya tuh sinarnya tuh pindah-pindah. Terus? Jadi mau diiniin dia
kabur. Memang. Kabur. Terus Ya gitu. Waktu dicari-cari nggak ada. ah, Kita nyangka sudah wujud, rupanya belum wujud. oke. Tetapi saudara Kang Yosi sudah berusaha semaksimal mungkin meyakinkan diri Kang Yosi kepada permisa, dan Kang Yosi juga yakin kepada Allah bahwa untuk mewujudkan barang ini semata-mata untuk menunjukkan kepada permisa bahwa barang yang kita wujudkan ini semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah, ya kan Kang? Ya. Terus tadi mewujudkannya kira-kira dapat nggak salah satu benda? Salah satu dapat batu. Batu, jenis batu apa itu? Nggak tahu ya? Kurang tahu. Isi kodamnya apa? Sudah Jadi seorang sosok laki-laki. Laki-laki. Ya. Tetapi penunggunya sosok makhluk jin kan? Iya. Oke. Ini saya sedikit jelaskan Kang Yosi. Kenapa Kang Yosi sama Ibu Karisma sulit untuk pengambilannya? Karena yang mau diburu sama Kang Yosi ini kan sejenis tasbih. Ya. Saya jelaskan kepada pemirsa. Pengambilan yang mau diburu kepada Kang Yosi dan Ibu Karisma ini sejenis tasbih. Dan tasbih itu tidak mengandung unsur sosok makhluk jin. Ya. Jadi tasbih tersebut dia mempunyai karomah. Karomah itu zikir-zikir di waktu orang-orang terdahulu, orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya, jadi itu orang-orang yang dekat kepada Allah. Dia berzikirnya dengan keyakinan dia, dan berzikirnya dia fokus dan yakin kepada Allah. Ibarat kalau kita bilang itu sosok ulama atau syekh atau sosok kiai, ya, yang dekat kepada Allah. Saking dekatnya kepada Allah, tasbih tersebut dia mempunyai unsur kekuatan. Kekuatan itulah yang akan sulit untuk diwujudkan. Karena kenapa? Karena sosok tasbih tersebut tidak mempunyai khodam, pemirsa. Tidak mempunyai khodam, inilah kita mengambilnya harus memang dalam keadaan memang benar-benar yakin, ikhlas, tulus, dan bersih. Ya, itu. Jadi tidak heran kalau saudara Kang Yosi dan Ibu Karisma sulit untuk pengambilannya. Tetapi bukan berarti Ibu Karisma dan saudara Kang Yosi pengambilannya dia tidak tulus. Ya, bukan berarti juga dia tidak yakin. Bukan berarti tidak dia bersih. Nah, kenapa sangkan tidak terwujud? Nah, disinilah letaknya. Karena memang barang tersebut saya perhatikan itu berpindah-pindah, pemirsa. Ya, kenapa sangkan dia berpindah-pindah? Karena barang tersebut itu pada dasarnya posisinya memang nggak mau diwujudkan. Ya, nanti coba-coba kita wujudkan. Mudah-mudahan hari ini sama-sama kita Kang Yosi ya, Ibu Karisma ya, kita bekerja sama. Tujuannya untuk mengungkap sejarah. Jikalau seandainya hari ini kita bisa mendapatkan tasbih tersebut yang kita buru, insya Allah mudah-mudahan kita akan ungkap sejarahnya. Ya, Kang Yosi, Ibu Karisma ya. Iya. Oke, pemirsa. Hari ini kita akan bekerja bertiga ya untuk mewujudkan benda pusaka tersebut. Tetapi saya hanya sekedar mengiring, saya hanya sekedar mengunci. Nanti yang mewujudkannya insya Allah nanti saudara Kang Yosi dan Ibu Karisma ya. Karena barang ini memang benar, kalau tidak saya bantu juga itu akan sulit untuk mewujudkannya. Oke, siap Kang Yosi? Oke, coba taruh garunya, taruh di sini aja dulu. Oke, pemirsa, garunya kita taruh sini dulu. Kita akan selusuri dulu, kita akan selusuri melalui dari kebatinan kita sosok benda tersebut atau tasbih yang dulu pernah dipakai zikir para tokoh-tokoh agama atau ulama. Kita akan lihat kemana dia posisinya. Nanti coba kita akan buru, mudah-mudahan bisa kita dapatkan.
Kang Yosi, kalau saya lihat dari kebatinan saya, Ibu Karisma, posisi tasbihnya dia tidak berlari ke sini, dia larinya ke arah sebelah sana. Ya, coba nanti kita selusuri ke sana. Itu bentar ya, pemirsa. Oke. Coba kita ke ujung sana. Minyaknya ada nggak? Ada ya. Oke, pemirsa, saya lihat dari sisi kebatinan saya, sosok sejenis tasbih, tapi saya nggak tahu tasbih apakah itu ada berapa, atau satu atau dua atau tiga, tahu berapa. Yang jelas saya lihat itu sinarnya itu saya lihat beriring-iringan ya, tapi dia nggak sampai ke sono, dia cuma berputar di sini aja ya. Coba nanti kita wujudkan, mudah-mudahan bisa terwujud. Pemirsa, kita akan Kenapa? serang sini dan saya karena barang pusakanya ada di sini. Ini. Subhanallah. Jejer ke garus itu. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah.
Oke pemirsa, kita mengunci tasbih tersebut. Bukan berarti sosok tasbih tersebut melawan atau ada serangan, tidak. Karena antara tasbih dengan diri saya, lebih bersihlah tasbih itu daripada diri saya. Kenapa lebih tak bersih tasbih itu daripada diri saya? Karena sosok sejenis tasbih itu tidak mengandung unsur nyawa dan tidak melakukan hal-hal perbuatan-perbuatan yang dilanggar oleh agama. Jadi di waktu saya memindahkan itu, di waktu saya ingin mengunci itu, ayat dan kebatinan dan tenaga dalam itu saya dorong itu kembali ke diri saya sendiri. Kenapa sangkan bisa kembali ke diri saya sendiri? Karena saya menyadari karena sosok saya sebagai manusia, jelas di mata Allah saya lebih buruk. Jelas di mata Allah saya banyak berdosa. Dan jelas saya di mata Allah saya tidak benar-benar dekat kepada Allah. Maka dari situ tasbih tersebut hanya sejenis benda biasa. Tasbih tersebut hanya dibuat kepada manusia, tetapi yang membuat diri saya sulit untuk memindahkan dan mewujudkannya, karena di dalam tasbih itu ada mengandung unsur ayat. Dan ayat itu digunakan dan mempunyai kodam atau ayat tersebut di dalam tasbih tersebut, itu yang memakainya atau berzikirnya itu orang-orang yang dekat kepada Allah. Maka dari situ antara orang terdahulu dengan orang zaman sekarang di akhir zaman ini itu sangat jauh berbeda pemirsa. Ya, kenapa sangat jauh berbeda? Disinilah letaknya. Kalau kita ingin menunjukkan kebesaran Allah, disinilah juga kalau kita ingin melihat diri kita ataukah bersih atau kotor, disinilah letaknya kita mengambil benda yang mengandung unsur karomah atau ayat-ayat yang disucikan oleh Allah. Jadi ayat tersebut itu sangat suci dan bersih, tetapi kita sebagai manusia pengambilannya mungkin dalam keadaan tidak bersih. Arti tidak bersih ini mungkin kita selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, atau pokoknya yang hal-hal yang menyimpang dari sisi agama, yang melanggar dari sisi agama. Jadi alhamdulillah walaupun sulit saya pengambilannya, jadi saya juga tidak heran tim saya ini, saudara Kang Yosi dan Ibu Karisma, dia selalu mengambilnya dipersulit, ya. Dia mengambilnya dipersulit dan dia tidak terwujud. Siparkan, Yosi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Inna ma'amru isar basan ayyakuna lahu kun fayakun. Bacakan Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. Inna ma'amru isar basan ayyakuna. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Istighfarkan. Tarik nafas, duduk dulu. Nah, duduk, tarik nafas, istighfar. Tarik nafas, istighfar. Oke pemirsa, saudara Kang Yosi bisa terjadi seperti ini karena saudara Kang Yosi juga dulunya sebelum dekat dengan saya, sebelum kenal dengan saya, dia dulu pernah belajar kepada orang pintar, tetapi dia nggak sadar bahwa dia diberikan sesuatu atau sosok makhluk. Jadi saya jelaskan, dia bisa sampai mual atau sesak, pusing. Benar nggak Kang Yosi? Karena sosok yang didampingi saudara Kang Yosi ini
dulunya sebelum ikut dengan saya, dulu dia pernah belajar dengan orang pintar, dan orang pintar itu memberikan sosok makhluk jin di dalam tubuh Kang Yosi. Jadi tidak heran yang mengikuti saudara Kang Yosi ini berlawanan dengan zikir atau tasbih tersebut. Ya, ini yang Kang Yosi rasakan. Benar nggak Kang Yosi? Nah, jadi disinilah letaknya sosok makhluk jin itu, sekuat apapun makhluk jin, sekuat apapun sosok siluman, tetapi kalau sudah dengan zikir dan ayat Allah, dia tidak akan mampu. Saudara Kang Yosi itu nggak apa-apa, tetapi yang mengikutinya merasa dapat serangan dari kodam atau zikir dari tasbih tersebut. Ini yang saya jelaskan. Jadi malam ini kita banyak sekali dapat keberkahan atau karomah dari Allah. Dan malam ini juga, walaupun kita belum bisa mewujudkan, tetapi kita sudah bisa menunjukkan arti sejarah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan dengan kejadian malam ini dan barang ini belum terwujud juga, sama-sama kita berdoa, tolong bantu dan doanya agar supaya tasbih tersebut ini bisa terwujud. Dan kalau seandainya bisa terwujud, kita akan ungkap sejarahnya. Kalau memang bisa terwujud juga, bisa mengungkap sejarahnya. Apabila kalau seandainya pantas kita gunakan untuk sosok orang yang memang dekat kepada Allah, kita akan berikan secara cuma-cuma gratis tanpa dipungut biaya. Sebelum kita mewujudkan, barang ini sudah kita kunci, ya. Karena kenapa? Karena tadi saudara Kang Yosi, dia nggak dikuncinya. Jadi selalu mengejar sana ke sini, sana ke sini. Nah, ini alhamdulillah sudah kita kunci. Nanti sebelum kita mewujudkan, coba kameramen nanti shooting, ya. Shooting aja dulu. Sendal gua mana sendal gua? Shooting, kelilingkan. Terus kelilingkan sini, turun. Sini. Terus ke bawah. Ya, ke atas juga, shootingnya ke atas. Ini Kang Andri, kalau nyoting lampunya ini dipegang. Tuh, kayak gini loh. Nah, ini permis saya, kita shooting. Nah, gini loh Kang Andri, jangan kayak gini. Kalau kayak gini nggak kelihatan. Nah. Tuh. Kameramen sudah profesionalnya kembali ke nol, kamatiran jadi turunnya. Mana sendalnya? Mau dihidupin Sudah di shooting ya? garunya Mas. Hah? Mau dihidupin lagi? Ya, hidup lagi. Korek api ada nggak? Korek apinya? Minyaknya mana? Oke. Korek apinya dihidupin. Oke pemirsa, tadi sudah dilihat posisinya masih digait, tapi belum terwujud ya. Mudah-mudahan nanti Kang Yosi sama Ibu Karisma yang mewujudkannya. Saudara Ibu Karisma, nanti di waktu mau mewujudkannya, zikirkan dengan sesuai dengan tasbih yang dipakai sosok para ulama tersebut. Subhanallah. Ya, subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar, astagfirullah. Ya, 3 unsur itu dipakai. Terus membaca zikirnya, Ibu Karisma harus langsung tulus dan yakin kepada Allah. Ya, jangan memakai nafsu. Ya, jangan memakai tenaga dan jangan memakai pikiran-pikiran yang enggak benar. Jadi di waktu nanti mau mewujudkannya, zikirkan itu, tapi fokus langsung kepada Allah. Karena segala sesuatu itu bisa terwujud dan bisa terlaksana kalau bukan atas dasar kehendak Allah, tidak akan bisa terwujud. Ya. Oke. Udah kan ya sih? Turun Mas. Bentar. Oke, kameramen dekat lagi sini. Kita ulangi lagi sekali lagi. Sebelah sini, turunnya. Sini. Hah? Udah? Nah, dari sini, kameramen turun ke bawah.
Kenapa? Hah? Ya, sebelah sini. Kenapa bisa terputus? Penuh kali kan? Oh, live. Itu yang lab. Sinyalnya itu. Sinyal. Biasa kalau mau diwujudkan kayak gitu memang. Gangguan gaib. Oke, pemirsa, mohon tunggu sejenak. Yang live-nya ini lagi ada gangguan. Tapi sebelum itu coba di-setting lagi, pemirsa. Ya. Oke. Ya. Sini Kang Yosi. Gua semprot di sini ya. Nanti diwujudkan di sini ya. Ibu Karisma nanti diwujudkan di sini ya. Iya. Ini tasbihnya ada di sini ya. Nanti diwujudkannya di sini. Ibu Karisma sebelah sini, Kang Yosi sebelah sini. Kang Yosi zikirkan Allahu Akbar. Ya. Ibu Karisma tadi zikirnya apa tadi? Astagfirullah. Terus? Allahu Akbar. Subhanallah. Oke. Jadi dibarengi ya. Kalau nggak dibarengi nggak bisa terwujud. Ya. Satu, yang kedua jangan memakai nafsu, jangan pakai tenaga dalam. Ya. Ikhlaskan kepada Allah. Ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelah sini. Subhanallah. 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 Siapa yang ini? Subhanallah. Subhanallah. Sepi ya, ya sepi. Tegak aja nggak apa-apa. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sambil dizikir, dicarinya sambil dizikir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada? Ada. Diangkat, diambil. Subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah pemirsa, mendapatkan sosok dua tasbih. Satu yang warna hitam dan satu lagi yang warna merah pemirsa. Ternyata tasbih tersebut berambut emas, yang hitam juga berambut emas pemirsa. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa mewujudkan tasbih tersebut. Pegang dia. Oke, kita naik ke atas saja biar lebih enak mengungkapnya. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah mendapatkan dua tasbih yang diburu saudara Kang Yosi dan Ibu Karisma.
dan saya juga mengambilnya juga cukup kesulitan. Tapi alhamdulillah dengan keyakinan kita dan yakin kepada Allah, semuanya bisa terwujud. Sebelum itu kita coba kita basahkan dulu. Kita kasih minyak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pemirsa, kita jelaskan. Ternyata memang benar tasbih tersebut ini tidak mengandung unsur sosok makhluk jin. Tetapi tasbih ini setelah kita wujudkan, setelah kita nyatakan, ternyata kita pegang nggak merasa sama sekali panas. Justru malah dipegang ini sangat dingin sekali. Dinginnya ini sampai sejuk ke dalam hati kita. Ya, disinilah letaknya zikir-zikir orang terdahulu, zikir-zikir bagi tokoh-tokoh agama, dan zikir orang-orang yang mempunyai karomah di sisi Allah. Disinilah letaknya. Dari sejenis benda seperti ini benda seperti ini kan ini sejenis tasbih, dan tasbih ini kan dibuat dari bahan kayu, pemirsa. Ya, dibuat dari bahan kayu dan dibuat juga dari sejenis rambut emas. Ini sangat unik sekali. Ini dari benang emas ya, pemirsa. Ini dibuat dari benang emas. Semuanya ini buatan manusia. Tetapi yang membuat tasbih ini mempunyai karomah yang sangat tinggi, tetapi bukan tasbih ini, tetapi orang-orang yang terdahulu, tokoh-tokoh agama, para ulama, dan para syekh atau para ustadz. Ya, disinilah tasbih tersebut ini, kalau saya lihat dari unsur kekuatan ini berbeda-beda kelebihannya. Yang ini yang diwujudkan kepada saudara Ibu Karisma dan memakai zikir subhanallah, ya, Allahu Akbar, astagfirullah, ya. Ini kalau saya lihat ini bisa mengusir sosok makhluk jin. Jadi tidak heran kalau saudara Kang Yosi belum diwujudkan dia merasa muntah. Karena tasbih tersebut ini memang untuk ruqyah. Arti ruqyah ini untuk menyembuhkan bagi orang-orang yang mempunyai ilmu hitam dan orang-orang yang suka menyimpan atau memelihara sosok makhluk jin, apalagi sosok orang itu pernah belajar dan tidak tuntas, daya pikirnya terganggu, seolah-olah seperti ada yang dibicarakan, tetapi orang yang lain melihat dia berbicara tidak dengan orang, tetapi dia berbicara itu dengan sosok makhluk jin. Nah, sosok makhluk jin itu tidak nampak dan tidak terlihat dari mata juhir kita sebagai manusia. Disitulah tasbih tersebut ini manfaatnya, dia bisa menyembuhkan. Ya, yang pertama menyembuhkannya kita memohon kepada Allah. Yang kedua dibacakan zikir ayat yang pernah dipakai para tokoh agama atau ulama tersebut. Lalu setelah dari situ taruhkan di mana di tempat posisi sosok makhluk jin itu bersarang. Misalnya kalau dia bersarang di bagian telengkuk leher belakang, digosokkan aja ini. Insya Allah dia akan merasa menjerit kepanasan. Ini kelebihannya. Yang kedua juga, jikalau seandainya ada sosok anak-anak yang suka matanya mendelik atau melotot dan suka menangis tapi tidak merasa nyaman nangisnya, dilihat atau diganggu sosok makhluk jin, tasbih tersebut ini cukup direndam dengan air, kalau bisa dengan air hujan yang langsung jatuh dari langit, terus dicari daun bidara 7, ya, dibacakan zikir yang ada di dalam ini, ya, dibacakan zikir yang ada di dalam ini, lalu dimasukkan ke dalam air dan daun bidara tersebut. Lalu setelah dari situ daun bidara tersebut dihancurkan, diremat, dicampur dengan air tersebut. Setelah dari situ dibasahkan di bagian ubun-ubun anak tersebut, dadahnya atau tangannya.
insya Allah sosok makhluk jin itu akan kabur, lari terbirit-birit. Ini saya lihat dari kelebihannya, ya. Jadi tasbih hitam ini tujuannya untuk di bidang pengobatan dan bisa juga untuk kita berzikir lebih dekat kepada Allah. Tasbih ini sepasang. Yang kedua, tasbih tersebut ini untuk menenangkan bagi orang yang tidak waras atau gangguan kejiwaan. Ya, seperti mana kalau seandainya hati manusia itu tidak tenang, batinnya, ruhnya diganggui dengan sosok setan, ya. Terus pikirannya tidak karuan, terus sifatnya misalnya emosian, gampang marah, ya. Terus posisinya suka menyendiri. Tasbih yang satu ini cukup dikasihkan atau dipegang orang tersebut, disuruh berzikir sampai 1 putaran, ya. Dengan zikir yang ada di dalam ini, insya Allah hatinya akan menjadi tenang. Ini kalau kita lihat dari kelebihannya, ya. Yang kedua juga kelebihannya, apabila kalau seandainya ditaruh di rumah untuk permasalahan sejenis sihir atau santet, sosok makhluk jin yang nakal, ditaruh ini, kita berzikir, insya Allah mudah-mudahan makhluk tersebut itu tidak akan mau mendekat. Tetapi pesan saya satu, tasbih tersebut ini tidak boleh kita megangnya apabila kalau di rumah kita miara anjing, ya. Karena saya jelaskan, kalau orang yang memegangnya ini nanti, kalau seandainya dia memelihara anjing, karomah dari zikir tokoh-tokoh agama ini atau para ulama atau para wali atau syekh, ya, dia akan pudar. Kenapa sangat pudar? Karena dari najis anjing tersebut dia akan kembali normal seperti tasbih biasa. Jadi saya jelaskan ini. Yang kedua juga, kalau orang yang memegangnya ini mempunyai sifat iri hati, dengki, ya, terus nggak mau ibaratnya itu bersedekah, nah itu, terus suka menzolimi orang, tasbih ini isinya akan hilang dan akan menjauh. Ini yang saya jelaskan pemirsa. Alhamdulillah, dari mulai pengambilan barang pusaka ini hanya 2 tasbih dan 1 batu. Tadi mana batunya? Walaupun kita mendapatkan 3 benda, tetapi 3 benda pusaka ini sangat bermanfaat sekali dan sangat sulit untuk mewujudkannya. Disebabkan karena sulit untuk mewujudkannya karena tasbih tersebut ini tidak mengandung sosok makhluk jin, tetapi mengandung aroma zikir orang-orang yang dekat kepada Allah, ya. Dan alhamdulillah hari ini bisa kita wujudkan, termasuk juga kita bisa ungkap sejarahnya, manfaat dan kelebihannya. Berkemungkinan tasbih ini kayaknya saya baca batin saya, ada yang berteriak di dalam hati, ada yang mau menginginkan dari karomah tasbih tersebut, ya. Yang berkemungkinan tasbih ini tidak akan saya berikan sebagai cenderamata, ya. Itu. Mungkin saya akan koordinasi dulu dengan tim-tim saya, karena ada salah satu, mungkin 2 tim-tim saya yang berminat, karena dia melihat dari karomah tasbih tersebut, melihat dari pengambilan juga sangat sulit. Benar nggak kira-kira Kang Yersi? Jawab jujur aja. Nah, apa yang saya jawab katakan ini di dalam hati Kang Yersi? Jelas saja, biar pemirsa tahu loh. Kita ini kan terus terang, kita dari mulai pengambilan sampai sekarang, saya mengungkap sejarah, dan saya tidak bertanya langsung sama Kang Yosi. Tetapi di dalam hati Kang Yosi, jujur, ingin memiliki tasbih ini kan? Benar atau tidak? Hah? Kenapa? Kenapa sangkan Kang Yosi ingin menginginkannya? Nah, itu. Jadi, permisa saya jelaskan, berkemungkinan tasbih ini tidak akan saya berikan sebagai cenderamata, karena kenapa? Mohon maaf, karena tasbih tersebut ini berkemungkinan saya lebih penting untuk tim saya dulu, agar supaya tim saya lebih lurus dan lebih yakin dan lebih amanah lagi di jalan Allah. Ini yang paling penting. Tapi ada satu lagi yang tidak terungkap hatinya, bertanya ingin memiliki juga, tapi keburu sudah diucapkan orang, ya. Iya. Benar nggak? Apa di dalam hati Bu Risma? Risma pengen 1. Pengen 1. Nah, tim kameramen juga pengen 1. Iya. Ya.
Oke. Insya Allah masih ada satu lagi. Saya lihat ini tasbih ini ada 3 karomanya, ya, datang 3, tapi yang satunya pecah, ya, itu. Sama juga kekuatannya, nanti kita akan ungkap sejarahnya. Timnya saudara Andri nanti diambil yang satu aja, ya. Nah, ini ada satu lagi nih, nanti kita wujudkan untuk episode yang kedua ya permisa. Karena untuk yang pertama ini kita mau istirahat dulu karena tim kita termasuk saya juga merasa letih dan capek karena pengambilan tasbih ini sangat sulit dan berat. Saya mau tanya, Ibu Karisma mau menginginkan yang hitam? Iya. Kang Yosi mau menginginkan yang merah? Ya, benar. Ya, tapi kan saudara Kang Andri kan belum punya kebatinan, ya kan? Nah, itu. Yang ini lebih manfaat lagi loh yang nanti diwujudkan. Nah, itu. Oke, pemirsa, hari ini sudah bisa kita wujudkan dan bisa kita buktikan dengan kebesaran Allah. Dan barang tersebut ini kita wujudkan semata-mata hanya untuk menunjukkan kepada pemirsa, jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendanya. Karena apabila bagi Anda yang percaya dari sisi pengambilan bisa terwujud dan nyata, semuanya itu atas dasar dari kebesaran Allah. Tetapi jikalau Anda yang tidak percaya dengan pengambilan barang pusaka ini, tujuan kita hanya satu, yaitu hanya untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran Allah. Kita sebagai manusia ini tidak ada manusia yang sangat kuat. Tidak ada manusia itu mempunyai kelebihan. Kalau bukan Allah yang memberi, kita sebagai manusia itu hanya seperti boneka, ya. Ini yang saya jelaskan. Jadi kita sebagai masyarakat, kita sebagai manusia mempunyailah hati yang baik, mempunyailah hati yang mulia, karena tujuan kita hanya satu, yaitu untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran Allah. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Seandainya saya ada kekurangan, kita sebagai manusia, saya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dan kehilafan. Tetapi jika ada kelebihannya itu datang dari Allah. Mungkin itu aja yang saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat ke sini.